Ya pemirsa, akibat banjir bandang 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 25 orang penghuni rumah yang runtuh terpaksa mengungsi. Delapan rumah yang ada di pinggiran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Sekayan Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 25 orang penghuni rumah yang runtuh itu terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarganya. Mereka sudah mengungsi sebelum rumahnya terbawa arus sungai karena sudah ada tanda-tanda air sungai akan menghantam rumah mereka. Selain rumah, sekitar 400 meter badan jalan di daerah tersebut ikut ambles, 6 tiang listrik pun tumbang. Berharap ya ke depannya ada bantuan untuk pembangunan ya, itu harapannya ke depan. Itu harapannya ke panjang. Kalau sekarang kami butuhkan ada sembako, air bersih. Saat ini warga Padang Pariaman masih kesulitan air bersih dan penerangan karena air PDAM dan listrik masih mati di daerah tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo. Selamat malam, Agung. Selamat malam. Iya, bagaimana kondisi pengungsi di posko pengungsian saat ini? Apa saja yang mereka butuhkan? Baik Pak Bisa, saat ini saya berada di posko pengungsian di Kelurahan Sejai Bawah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Panjang. Dan di sini para pengungsi rumah mereka habis di waktu yang lalu. Untuk saat ini kebutuhan dari pengungsi ini sudah mulai tercukupi, baik itu dari kebutuhan tidur, mandi, makanan, dan obat-obatan. Dan selain itu untuk menjaga kesehatan dari para pengungsi juga sudah ada pos kesehatan di kelurahan ini. Iya, di sana Dan saat ini apakah sudah ada bantuan yang dapat membantu terutama bagi ibu-ibu maupun balita atau juga lansia? untuk bantuan baik itu untuk wanita, ibu-ibu dan para lansia, di sini sudah banyak bantuan yang tiba di posko ini, baik dari para donatur yang mengirim bantuan langsung ke posko pengungsian Kelurahan Sejai Bawah ini. Dan juga baik itu karena di lokasi pengungsian ini ada 3 ibu hamil, bahkan satunya ibu ini sedang menunggu hari untuk melahirkan, yang diperkirakan mungkin dalam waktu dekat ini akan melahirkan. Ya, Agung, apakah kami bisa berbincang atau mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi dari ibu yang saat ini sedang menanti kelahiran buah hatinya ini di sana? Ya, baik pemirsa. Oke, ini dengan Ibu. Ya, silakan. Ini dengan Oke, ya, silakan. Baik, ini Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Dengan saya, Ibu Tidak Presari, biasa dipanggil Resti. Baik, Ibu Resti. Jadi Ibu Resti ini kandungannya sudah berjalan 9 bulan. Dan diperkirakan untuk akan melahirkan sekitar kapan? Insya Allah dalam tidak ada menunggu hari. Ya, kita menunggu hari aja. Oke, untuk segala kebutuhan untuk persaingan apa sudah disiapkan di posko pengungsian ini? Oh, udah disiapkan kayak pampers, ternak, burrito ibu dan bayi, beduk, tempat tidur, makanan. Sudah dipersiapkan semua. Yang satu lagi ibu hamil, apakah saudara sendiri? Kami bertiga di pengungsian ini yang hamil, yang hamil
Yang 2 lagi itu saudara juga. Oh, masih saudara? Iya. Ini anak berapa, Bu? Lagi adik. Adik? Iya. Ini sudah anak yang keberapa? Kalau saya anak kedua, tadi juga anak pertama. Terus bagaimana untuk cek kesehatan di sini? Kalau pertama ini posko kesehatan ada di sini. Baik, Agung. Iya, terima kasih Agung atas informasi Anda. Dan selamat bertugas kembali. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Nagatimbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk memulihkan kondisi pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh serta Sumatera. Pemerintah mengklaim lebih dari 500.000 ton bantuan telah dikirimkan untuk korban bencana. Pemerintah memastikan upaya penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terus berjalan. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi daerah terdampak di Sumatera secara langsung. Hingga kini pemerintah telah mengirimkan bantuan seperti obat-obatan, makanan, dan sembako dengan total jumlah yang dikirimkan lebih dari 500.000 ton. Presiden juga menginstruksikan jajaran terkait untuk membuka akses wilayah terdampak yang masih terisolir, termasuk segera mencari dan mengevakuasi korban bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana dipulihkan. Hingga kini, Telkom mengerahkan 2.498 personil untuk membantu recovery jaringan komunikasi di wilayah terdampak, agar komunikasi warga, kepala daerah, dan pemerintah bisa berjalan secara intensif. Tim Liputan iNews melaporkan. Personel BRIMOB menemukan jenazah seorang lansia dalam timbunan longsor. Jenazah yang ditemukan merupakan ibunda salah satu rekannya. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.